لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط الجمال الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق. العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى رسول أجمعين. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal ifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita banyak nikmat iman Islam, nikmat sehat, umur yang panjang. Ada kesempatan kita bisa hadir, mudah-mudahan ringan langkah kaki kita hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengharapkan rahmat dan cucuran kasih sayangnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ilmu yang kita dapat, kita bisa amalkan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan juga nanti kita bisa teruskan pada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, para sahabat kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kehadiran Imam besar Nabi kita Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir sini adalah umat beliau, anak-anak keluarga kita juga, dan seterusnya, orang-orang tua kita yang seterusnya adalah umat beliau yang dicintai beliau dan mendapat syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Khusus ucapan terima kasih kita sampaikan untuk Sahibul Bait yang telah meluangkan waktu dan tempatnya sehingga kita bisa sama-sama hadir di sini. Ini kali kedua ya kita hadir di sini ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat keluarga ini. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan keberkahan kehidupannya. Allah angkat semua bala musibah sakit. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan anak-anaknya keturunan jadikan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi agama manusia dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hal yang kita selalu jaga dari diri kita semua adalah iman dan keislaman kita. Khusus di saat-saat yang seperti sekarang ini, banyak orang yang melupakan itu ya. Banyak orang yang menafikan bahwa kehidupan akhirat itu seperti sebuah sesuatu yang kayak bayangan atau mimpi gitu ya. Jadi orang nggak menganggap ini adalah suatu keharusan yang kita harus tuntut. Jadi kadang-kadang dunia itu menjadi sesuatu yang lebih menarik ya ketimbang akhirat. Makanya orang yang ada juga yang nggak percaya dengan pahala gitu ya. Ajaran atas kebaikan itu semua disepelekan. Makanya kita hadir di sini, mudah-mudahan kita saling mengingatkan sedikit yang kita dapat dari pengalaman fakir juga selama mengikuti para alim ulama gitu ya. Cuman kita juga bukan yang ngajar nih,
bukan ustadz juga, tapi saya pencinta ulama lah gitu, yang senang ngaji. Jadi mudah-mudahan kita kecipratan berkah dari para guru-guru kita. Kita baca Fatihah juga, khusus kita juga dapat berkah dari orang-orang tua kita, almarhum keluarga kita, khusus orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Begitu juga dengan guru-guru kita, terutama guru-guru yang mengajari kita di awal-awal kita belajar di madrasah yang kita cintai, Madrasah Al-Fauzai. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, yang di dalam Quran Allah memberikan kebunyi Allah mengira di jannah. Diterima semua amal ibadahnya, mengalir terus pahala ilmu-ilmunya, keberkahan dari ilmunya, bikin kuburnya terang benderang, bercahaya. Kemudian Allah ampuni segala dosa khilafannya, dan insyaallah nanti kelak yaumil akhir Allah akan masukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyyah wa liqatin salihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid." Dalam surat Al-Hadid ayat 20, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan megah-megah di antara kalian, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Jadi seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya menguning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras." Ini adalah dalil tentang bermegah-megahan. Jadi kehidupan dunia itu memang melenakan. Jadi suatu perhiasan yang kita tuh terlena lah dengan itu, kemudian berbangga-bangga. Tapi tahuilah bahwa itu pasti sebentar. Jadi seperti tanaman digambarkan yang menguning, yang rimbun, kemudian itu akan musnah nanti. Dan kalau membanggakan itu, maka azab Allah yang keras. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man talaba dunya halalan mubahiyan mukasiran mufakhiran mura'iyan laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi qadban." Barang siapa mencari harta dunia secara halal untuk tujuan berbangga-banggaan, saling bersaing memperbanyaknya untuk bermegah-megahan dan pamer, maka ia akan menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Ini ancamannya dimurkai ya. Nanti kita jelasin bagaimana, apakah nanti di akhirat akan dimasukkan dalam neraka atau tidak. Jadi halal hartanya, tapi tujuannya beda nih. Didapetin harta tapi untuk dipamerin, dibangga-banggakan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sesuatu yang halal demi memenuhi kesenangan nafsunya saja. Ini juga sesuatu perbuatan buruk. Ini juga sama, akan membuat pelakunya ini bertahan lama dalam proses pertanggungjawaban di akhirat. Nanti ada namanya hisab, ada namanya timbangan. Nah ini jadi lama. Halal hartanya, tapi memang nanti akan menyulitkan di yaumil akhir. Nah, suatu siksaan yang luar biasa gitu ya. Dalam firman Allah, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian engkau pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang engkau megah-megahkan di dunia. Jadi ditanya gitu ya. Hisabnya bagaimana nanti? Nah, kita nanti bahas setelah ini. Kemudian ini hisabnya, Rasulullah SAW bersabda, "Halaluha hisabun
terhadap yang halal juga dikenai perhitungan atau hisab. Jadi dihitung. Jadi nanti kalau sebelum kita masuk surga atau neraka itu kan ada prosesnya panjang tuh. Ada namanya mizan ya, ada timbangan, ada namanya sebelum itu ada sirat, jembat, ada haud, nanti kita minum telaga yang diminumkan oleh Rasulullah itu. Jadi banyak proses panjang. Nah di situ hisab itu. Kalau kita ditanya banyak walaupun yang halal itu jadi lama. Itu siksaannya di situ. Emang sih di sini nanti disebutkan tidak akan memasukkan ke dalam neraka, tapi dipermalukan. Yang ketiga adalah kita terusin. Jadi seorang mengambil dari yang halal di dunia ini, tadi kan untuk bermagahan, yang kedua untuk melampiaskan hawa nafsunya saja. Yang kemudian yang ketiga, dia mengambil dari yang halal di dunia ini hanya seperlunya untuk kepentingan ibadah serta ketaatan kepada Allah SWT. Nah ini cara yang sangat baik. Amat dihargai oleh Allah, maka pelakunya tidak akan dihisab dan disiksa atas perbuatannya itu dan mendapatkan pahala serta pujian dari Allah. Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Sabda Rasulullah SAW, man talaba dunya halalan isti'fafan anil mas'alati ta'addufan ala jarihi wa sya'yan ala iyalihi ja'a yawmal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badr. Barang siapa mencari dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta, untuk mengasihi tetangganya dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, maka ia akan muncul nanti di hari kiamat dengan wajah berseri bahkan bulan di bulan purnama. Itu luar biasa. Jadi tujuan mencari sesuatu yang halal itu pasti niatnya memang untuk mencapai keridhaan Allah. Tapi pemanfaatannya itu ada lain-lain. Nah setelah dapat nih, kita punya harta, taruhlah kita punya rumah, punya kendaraan, punya tanah, punya sawah dan segala macamnya, tapi tujuannya itu untuk tadi yang pertama, ada yang memanfaatkan untuk bermegah-megahan saja, bersenang-senang saja gitu ya. Udah lagi untuk dipamer-pamerin ke orang gitu ya, untuk ria. Juga untuk melampiaskan hawa nafsunya saja karena haus terhadap dunia itu dan terus menerus. Dan yang ketiga ini yang paling dianjurkan itu yang mengambil dari yang halal itu, jadi mencari sesuatu yang halal untuk keperluan ibadah, untuk ketaatan kepada Allah saja. Jadi ada orang yang misalnya mencari rezeki buat apa sih? Ya supaya bisa beribadah dengan tenang misalnya, karena nggak mikirin pusing dengan uang misalnya gitu ya, dengan kekurangan harta misalnya. Sama seperti orang misalnya mencari kesehatan, olahraga gitu. Tujuannya apa? Buat sehat, buat bugar, ya, biar nggak sakit, ya. Tapi ada yang lebih penting supaya ibadah, supaya nanti kalau dia sehat, ibadahnya ya sempurna. Jadi sholatnya nggak duduk misalnya gitu ya, sholatnya nggak sambil berbaring kalau sakit kan. Kalau sehat kan sholatnya khusyuk, tenang. Nah, itulah tujuan itu yang kita ingin capai. Jadi niat baik atau amal itu sesuatu yang terpuji dan untuk menggapai ridha Allah. Itulah yang tujuan yang utama ditekankan oleh pengarang kitab ini, bahwa jangan terlena dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa syaratnya nih menjalankan sesuatu yang mubah? Tadi kan mencari harta itu kan sesuatu yang mubah, agar menjadi sebuah amal baik. Jadi menurut Imam Ghazali ada dua hal. Agar menjadi baik diperlukan dua syarat, keadaan khusus dan tujuan. Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah kondisi yang benar-benar kita memerlukan ya, kalau misalnya nggak perlu ya kita nggak ambil. Kan sebelumnya kita pernah bahas juga, ambil seperlunya. Sesuatu yang kayaknya nggak penting ya nggak usah kita kumpulin juga tuh harta buat apa gitu ya.
Tapi kalau kebutuhan buat kita, buat hidup kita, supaya kita bisa tegak berdiri untuk ibadah, sholat, kita ambil. Itu dalam kondisi yang syarat khusus artinya. Jadi udah terpaksa ibaratnya begitu, dimana hanya mubah itu yang bisa dilakukan dan tidak menggunakan mubah itu, maka kalau nggak dia pakai atau dia nggak cari yang mubah itu, maka dia terputus mengerjakan kewajiban syariah misalnya gitu ya. Contohnya kita nggak harus makan nih, makan secukupnya untuk ibadah, tapi jangan dilebihin. Kalau lebihan itu bermegah namanya. Sesuatu yang berlebihan itu nanti akan malah menegah kita untuk beribadah lebih khusyuk. Kan ada orang makan berlebihan, makan secukupnya. Makanya Nabi kasih sunnah, makan tuh sebelum kenyang berhenti. Kalau kita udah kenyang banget baru berhenti. Ya, gitu. Nah itu yang berlebihan itu tuh kita kurangin, supaya nanti kita sholatnya nggak males gitu ya. Kan katanya begitu, kemarin dibahas tentang makan yang berlebihan itu. Pertama menghilangkan kecerdasan ya. Kalau kita banyakkan makan tuh otak bubal gitu. Kalau zaman dulu orang guru-guru kita ya bubal dah gitu. Kebanyakan makan. Jadi yang dipikirin udah nggak ada yang dipikirin lagi, udah tenang gitu seolah-olah. Padahal punya kewajiban nih, gitu, punya harus sholat, harus puasa dan segala macamnya. Nanti lalai gitu. Nah itu salah satunya juga. Kenapa? Ambil secukupnya, lebihnya kita nggak usah ambil, bukan kebutuhan. Nah, itu kondisi khusus. Kemudian tujuan, ada kondisi khusus dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk semata-mata agar mampu beribadah kepada Allah. Tujuannya itu. Jadi kondisinya emang harus makan nih, ya makan. Kalau nggak lemah di badan kita. Kalau nggak lemah, kita nggak bisa menjalankan syariat. Dan tujuan itu ya itu menjalankan syariat supaya ibadah kita bisa dijalankan dengan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan kita nggak ada nggak lemah dalam menjalankan ibadah. Nah itu yang dijalankan oleh salafus saleh. Mungkin saat ini kita masih jauh dari yang kayak gitu, tapi paling nggak kita punya acuan bahwa kalau kita mau khusyuk ibadah gitu ya, sesuatu jangan berlebihan lah. Main juga jangan berlebihan, sekedarnya aja. Kalau pusing, healing boleh gitu ya, tapi jangan berlebihan. Akhirnya terlena kan dengan main-mainnya gitu. Ibadah boleh nggak berlebihan? Ibadah ada ukurannya juga, boleh berlebihan juga. Kalau berlebihan juga nanti timbulnya bosan. Manusia gitu, bukan seperti malaikat. Manusia itu begitu, pasti ada saatnya jenuh. Boleh jalan-jalan, tapi sekedar saja untuk menghilangkan sumpoknya. Touring tiap minggu. Tiap minggu. Kemudian setelah dua syarat tadi, ada salah satu juga syaratnya, istiqomah. Jadi seorang itu harus terus begitu setia dengan tujuannya, jangan melenceng lagi. Kalau udah punya pantek dari sesuatu, tujuannya ibadah, tujuannya taat, udah terus aja begitu. Karena kalau melenceng lagi nanti bergeser lagi. Nah kita jagain tuh, ketika kita udah niatnya benar-benar memanfaatkan yang halal harta kita itu untuk suatu ibadah, ya terus begitu, banyakin sedekah segala macam. Nah itu untuk bekal kita nanti. Yang penting kita mengharapkan ridha dari Allah. Kemudian pertanyaan muncul nih, apakah termasuk dosa dan bakal mendapat siksa bila seseorang menggunakan sesuatu yang mubah demi kemasyhuran namanya, buat tadi pamer gitu ya, disebut orang kaya, orang berada gitu ya, orang yang hebat lah gitu, segala macam. Ada tujuan gitu, ada. Tapi nggak apa-apa, itu halal. Katanya itu kan halal, kita dapatnya juga caranya halal, dan ini mubah, kita boleh pakai gitu. Kayak makan ini kan mubah. Tapi berlebihan, nah itu kan lain lagi. Jadi mubazir lah segala macam. Nanti hukumnya ada lagi. Kenapa? Ada pertanyaan gitu ya. Demi kemasyhuran namanya, apakah penggunaan yang mubah itu karena alasan terpaksa tak dapat dihindari misalnya? Kan jawabannya nih menurut pengarang kitab, mengambil atau menggunakan hal-hal yang mubah di dunia ini karena alasan terpaksa bukanlah suatu kewajiban, tetapi hanya merupakan keutamaan. Ya tadi itu
kita makan ngambil ini aja lah, itu keutamaan tuh. Tapi kalau mau lebih ya nggak apa-apa, itu mubah ya. Tapi yang lebih afdal ambil secukupnya aja. Tadi tujuannya apa? Supaya nanti nggak ada perhitungan hisab yang panjang. Dulu pernah kita di awal-awal cerita ya, ada yang Faisal masih ingat banget tuh, yang tukang kayu ya, gara-gara kampaknya dia ditanya berhari-hari tentang kampaknya dari mana itu di dalam alam barzah aja ditanya seperti itu. Nah kita nggak takut itu begitu, itu maksudnya. Jadi tadi di hari akhir itu di padang mahsyar nanti ada pertanyaannya. Jadi bagaimana ia mencari rezekinya, digunakan untuk apa, dan apa tujuannya. Kan itu lama. Nah bagi orang yang mencari rezeki memang secukupnya untuk ibadah, itu nggak akan ditanya lagi, nggak ada hisab begitu. Nah itu yang dipermudah gampangnya. Nah itu mungkin nanti yang akan berjembat di syiratnya juga mungkin secepat kilat. Ada 500 tahun mendatar, nanjak 500 tahun, 500 tahun, luar biasa siksaannya. Walaupun nanti ujungnya mungkin masuk surga, tapi kitabnya ya sesuatu yang terus-menerus kemudian kita merasa senang atas itu menimbulkan sifat tamak nantinya. Jadi rakus. Kita lihat banyak kejadian orang dikasih harta, kemudian dia mencoba mencari lagi, padahal udah nggak kebutuhannya, dicari lagi terus lama-lama akhirnya dia apa? Serakah, tamak, rakus gitu ya. Nah, rakus itu menimbulkan seperti orang gila gitu. Makanya dihancurkan oleh Alwi Al-Haddad, wakinu roha katanya. Qanaah itu tenang. Jadi kalau orang qanaah itu tenang kan, nggak ada urusan. Yang penting dia terima apa yang dia dapat, dia makan apa yang dia punya, dia cari sekadarnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian setelah itu dia beribadah dengan khusyuk. Nah itu rohah, tenang gitu badan kita, tenang diri kita, nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada persaingan segala macam gini-gini, nggak, karena kita nggak punya kepentingan tentang dunia, nggak ada urusannya. Nah kemudian watomau junun katanya. Oma itu atau rakus itu adalah satu kegilaan. Jadi orang gila itu kayak lupa diri lah. Orang rakus sama dunia kan gila dunia orang bilangnya. Orang rakus gitu ya, tamak karena ada dunia. Makanya dibilang satu kegilaan. Makanya dianjurkan kita ridha dengan kehendak Allah, itu wajib hukumnya. Jadi masing-masing ada bagiannya. Jadi kita nggak iri pada ketentuan Allah Ta'ala atas orang lain. Kemudian marah terhadap ketentuan Allah itu adalah haram. Jadi ridha dengan ketentuan Allah itu wajib. Jadi kalau kita dikasih Allah begini, kita wajib tuh ridha. Nah kalau kita marah, Allah ini nggak adil misalnya gitu. Nah itu sama tuh. Ketika kita bilang Allah nggak adil, secara i'tiqad itu secara akidah dalam Sulamul Tauhid dibilangkan itu udah termasuk riddah, artinya murtad secara i'tiqad. Jadi nggak boleh tuh menyalahi sifat Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Kemudian bilang Allah nggak adil. Nah begitu dia ngomong itu jatuh. Secara i'tiqad itu dia dibilang murtad. Yang murtad secara istighfar. Bagaimana caranya? Ya dia harus istighfar dan taubatun nasuha. Kamu ngulang lagi ngomong kayak gitu. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah gitu ya. Karena setiap kata Allah itu udah pasti tepat, udah pasti benar. Jadi jangan bandingin. Saya kok begini, orang lain begini, enggak, beda. Semua udah ada ketentuan masing-masing. Jadi iri terhadap orang lain kepada ketentuan Allah yang Allah takdirkan kepada orang lain itu sesuatu yang haram. Jadi kita marah dengan Allah. Jadi kita tuh dilarang untuk mempertanyakan itu ya. Kalau udah takdir kita sampai kepada diri kita, maka itulah yang terbaik gitu ya.
Makanya Allah rahasiakan ridhonya di dalam ketaatan. Kemudian Allah sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Jadi hati-hati, nggak ditampakkan ridho Allah, nggak ditampakkan. Kita begini nih, kita mengharap ridho Allah, ya benar. Tapi boleh jadi belum tentu juga, karena banyak mungkin campuran niat segala macam. Ya Allah nggak ridho di situ, bisa jadi kan. Kalau kita tidak ikhlas, kita yakin Allah ridho, insya Allah. Ada juga Allah ridho sama sesuatu yang kecil. Misalnya kita membuang duri nih di jalan, itu bisa jadi sesuatu yang nilainya kecil, tapi ketika Allah ridho di situ, itu yang bisa memasukkan kita dalam surga. Boleh jadi begitu. Pokoknya pancangin niat aja dah, niatnya yang bagus-bagus. Tapi itu nggak mudah, itu yang nggak mudah. Makanya ada dalam satu kitab ini diceritakan untuk mengelola hati itu yang paling susah. Kalau sesuatu yang selain itu agak mudah, karena apa? Dia itu hati itu kan tersembunyi dan nggak ketahuan sama siapa-siapa ya, orang. Dan orang nggak bisa nilai. Itu gampang melencenginnya. Ketika kita berniat buruk, orang nggak tahu. Kita punya konspirasi apa nih terhadap sesuatu, orang nggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan itu susah, gitu ya. Susah mendidik hati kita untuk terus dalam kondisi yang baik. Makanya kita perlu pendamping, yang orang yang sering ingetin kita. Nggak kayak gitu. Emang bukan tujuan kita dunia ini. Tujuan kita mau akhirat. Kita ngumpul pengen sama orang-orang yang memang punya pendidikan. Dan hindari juga pertikaian. Kita jangan berantem mulu dah sama saudara, ya sama siapapun lah, jangan suka bertikai gitu. Masalah apapun, lapang dada aja. Karena semua ada ukurannya, semua ada tempat-tempatnya masing-masing. Gak boleh ngiri, gak boleh segala macam. Nah itu harus dibiasain gitu. Karena apa? Pertikaian itu nggak ada yang nguntungin. Kita berantem nih, yang kalah kalau dalam istilah zaman dulu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-duanya jelek kan? Jelek sesuatu berat. Makanya kita mengampuni belum tentu memaafkan, belum tentu melupakan ya. Ada ya, gue ampunin lo, gue tapi nggak bisa lupa sama orang. Nah itu pasti begitu manusia. Tapi sama Allah kita minta tuh, ya Allah maafkan. Kalau istighfar itu kita mohon ampun, tapi catatan masih ada, itu bisa keungkap ya. Tapi kalau dimaafkan oleh Allah itu hilang, karena maaf itu menutup semua jejak. Makanya kalau kita bilang ya lu gue maafin, sebenarnya itu harusnya tutup jejak tuh, udah gak inget lagi udah. Tapi kadang-kadang kita iya gue maafin tapi gue gak lupain, itu belum maaf namanya. Itu masih lu gue ampunin, dimana diampunin tapi tetap kayak di pengadilan kan begitu ya, udah pengampunan tapi tetap dia dibacain juga kan, itu ada catatannya. Tapi kalau dimaafin tuh hapus, hilang semua. Makanya dalam kita berdoa di dalam bulan puasa itu ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun sama Allah, minta maaf. Afwan itu lebih tinggi dari derajat daripada istighfar. Jadi kita mohon pada Allah, udah jangan nah tadi kembali tuh, kalau misalnya kita istighfar Allah ampunin, tapi catatannya masih ada, nanti ketika dihisab kan dibacain lagi, itu kan lama lagi. Makanya dalam akidah Al-Mujmalah itu akidah yang Abu Bakar Asy-Syahran ya, kalau nggak salah, wala tutadibni bitafsir ya, yang di akidah itu. Jadi jangan tuntut aku dengan rincian-rincian. Fakhuz minni jumalan gitu ya. Fakhuz minni jumalan, ambil dari aku itu totalnya aja. Totalnya, kalau emang totalnya itu baik ya udah Allah, udah baik, jangan dihisab lagi, jangan ditimbang lagi, masukin aja ke surga, beres. Itu maksud kita begitu. Awalnya kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan apa-apa yang baik kita ambil, jadi buat kita, pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan
dan kita berharap ini jadi saksi kita nanti di zaman akhir bahwa kita sudah berkumpul orang-orang yang soleh, kita sudah menjalankan perintah Allah dalam kewajibannya, sehingga Allah ridha dengan diri kita, ridha dengan amalan-amalan kita, dan insyaallah Allah ridha dengan surganya yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyah wa lakunatil salihah al-fatihah. Oh